Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, pada malam ini aku akan kembali menemani kalian dengan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Hantu Tanpa Leher. Jadi kalian bisa bayangkan, hantu itu punya kepala, punya badan, tapi kepalanya langsung menyatu sama badan. Tidak ada leher, dan yang lebih menyeramkan lagi adalah di setiap kali kemunculannya, hantu ini selalu mencari keberadaan anaknya. Kisah yang akan saya sampaikan malam ini dikirim dari teman kita yang bernama Rapi dari Kalimantan Barat. Pengalaman horor yang dibagikan sama Rapi ini dialami langsung oleh neneknya yang bernama Nenek Bania. Sebagai informasi, nenek ini lahir di tahun 1950-an. Pengalaman horor ini terjadi pada saat beliau masih remaja. Jadi untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya semua tokoh dalam cerita ini akan langsung saya sebutkan namanya. Di sini saya mau menceritakan dulu sedikit tentang latar belakang keluarganya. Bania ini adalah anak ketiga dari keempat bersaudara. Ibunya bekerja di ladang milik keluarganya, sedangkan ayahnya bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi biasanya Bania ini akan membantu pekerjaan ibunya di ladang. Lalu nanti setelah menjelang sore, Bania akan pergi ke dermaga untuk mengambil ikan hasil tangkapan dari ayah. Dengan pekerjaan ayah dan ibunya itu, Bania ini bisa dibilang keluarga yang hidup dalam berkecukupan. Selain hidup berkecukupan, bisa dibilang juga keluarganya Bania ini merupakan keluarga terpandang di sana. Kenapa? Karena kakeknya Bania yang bernama Tok Lang itu adalah kepala desa. Sekaligus juga orang pintar yang konon banyak warga yang mengalami sakit fisik atau mendapatkan gangguan gaib akhirnya bisa disembuhkan setelah ditolong sama Tok Lang. Itulah yang membuat memang Tok Lang menjadi sosok yang sangat disegani dan juga dihormati di sana. Itulah tadi sekilas tentang latar belakang keluarga Bania. Sekarang kita masuk ke dalam cerita. Jadi pada suatu sore, seperti biasa Bania pergilah ke dermaga untuk mengambil hasil tangkapan ayahnya. Tapi sore itu setelah dia mengambil ikan, ternyata ayahnya ini masih lanjut lagi mengobrol dengan teman-temannya. Alhasil Bania pun memilih untuk pulang ke rumah duluan. Jadi Bania dan ayahnya tidak pulang bersama. Di perjalanan pulang, dari jauh Bania melihat ibunya berteriak memanggil namanya. "Bania, Bania, bapakmu mana?" "Bapak masih di dermaga, Bu. Dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya." "Ada apa, Bu? Kok ibu panik kayak gitu?" kata Bania. "Ya udah, kalau gitu ibu mau nyusul ayah dulu ke dermaga. Sekarang kamu cepat pergi ke rumahnya Mak Leni." Sebagai informasi, Mak Leni ini adalah salah satu tantenya Bania, yang juga merupakan anaknya dari Tok Lang, saudaranya mamaknya. "Kenapa harus balik ke rumah Mak Leni? Ada apa, Bu?" "Udahlah, cepet aja ke sana. Nanti ibu sama bapak nyusul," kata si ibu. Nah, di situ ibunya Bania tidak menjelaskan apa-apa. Ibunya langsung terburu-buru pergi ke dermaga untuk menyusul ayahnya. Akhirnya Bania pun hanya menuruti perintah ibunya. Tanpa bertanya lagi, Bania ini baliklah ke arah jalan rumah Mak Leni. Sesampainya Bania di depan rumahnya Mak Leni, langkah Bania ini sempat terhenti. Di mana rumahnya Mak Leni ramai sekali didatangi warga. "Ada apa ini? Kok tumben rame-rame gini?" Bania teruslah memperhatikan kerumunan itu, sampai akhirnya pandangan matanya tanpa sengaja tertuju ke sebuah kain kuning yang diikat di pagar rumah Mak Leni. Melihat hal itu, Bania mulai deg-degan. Karena seperti kita tahu bahwa kalau kain kuning terikat di pagar itu adalah pertanda duka. Akhirnya tanpa membuang waktu,
Bania pun langsung itu berlari masuk ke dalam rumahnya Mak Leni untuk melihat siapa yang meninggal dunia. Pas sudah masuk ke rumahnya Mak Leni, ternyata di sana sudah banyak keluarga yang menangis. Semuanya di sana. Bania melihat Tok Lang, kakeknya Bania ini lagi duduk sambil menggendong sepupunya Bania, namanya Oza. Oza ini anaknya Mak Leni. Anak tunggalnya waktu itu menangis sambil memeluk kakeknya. Perlahan-lahan Bania pun mulai berjalan mendekati mereka, dan betapa terkejutnya Bania ketika melihat bahwa tidak jauh dari tempat Tok Lang itu duduk, ada seorang perempuan yang sedang terbaring dan badannya sudah terpujur kaku. Dia adalah Mak Leni. Mak Leni rupanya yang meninggal dunia. Dari tempatnya berdiri, Bania bisa melihat dengan jelas bahwa kondisi jasad Mak Leni bisa dibilang kurang baik. Di bagian lehernya ada banyak sekali lebam kebiruan dan juga membengkak. Melihat hal itu, tangisan Bania pun pecah. Mak Leni, kenapa meninggal? Kemarin kan masih baik-baik aja. Melihat Bania yang histeris, Tok Lang dan juga keluarga yang lain pun turut memeluknya. Memeluk Bania supaya Bania lebih tenang lagi. Dan setelah situasi sudah mulai tenang, orang-orang di sekitar Bania pun mulai berbicara, menceritakan tentang kronologi kematiannya Mak Leni. Jadi ternyata Mak Leni ini meninggal dengan cara kurang baik, yaitu gantung diri. Itulah kenapa di lehernya ada banyak sekali luka lebam sama bengkak. Usut punya usut, Mak Leni ini nekat melakukan hal itu karena dia tidak tahan lagi sama perilaku suaminya yang memang sering melakukan KDRT atau kekerasan. Sebenarnya sudah jadi rahasia umum kalau suaminya Mak Leni ini memang orang yang sangat kasar. Pernah waktu Mak Leni lagi belanja di pasar, tiba-tiba suaminya datang sambil marah-marah. Mak Leni pun diseret untuk kembali ke rumah. Suaminya tega melakukan hal itu hanya karena anak mereka, Oza yang masih bayi itu, tiba-tiba terbangun menangis. Sehingga kejadian itu juga disaksikan langsung oleh beberapa warga. Dari situlah mereka ini tahu kalau suaminya Mbak Leni ini sering melakukan kekerasan. Karena mereka tahu kalau rumah tangganya Mbak Leni tidak harmonis. Mereka pun jadi berspekulasi kalau mungkin keputusan Mbak Leni itu untuk mengakhiri hidupnya gara-gara dia memang sudah tidak tahan lagi oleh tingkah suaminya. Di keesokan harinya setelah ditemukan gantung diri, jasad Mak Leni pun akhirnya dikuburkan di pemakaman desa. Area pemakaman itu memang tidak terlalu jauh dari dermaga dan juga pasar. Sehingga pada saat malam hari dikuburkan pun lokasi itu masih tetap ramai, sama lalu lalang dan juga aktivitas warga. Kondisi yang ramai ini tentunya membuat suasana di sana yang jadi tidak menyeramkan. Tapi hanya selama seminggu sejak Mak Leni ini meninggal, suasana yang semulanya adem tiba-tiba langsung berubah mencekam. Saat itu di kalangan warga desa mulai tersiar rumor-rumor tentang penampakan sosok perempuan berambut panjang yang tidak punya leher. Nah, sosok ini punya kepala tapi lehernya tidak ada. Jadi dari kepala tuh langsung menyambung ke badan. Menanggapi rumor itu, warga pun mulai bercerita. Sekarang desa kita sudah tidak aman. Kemarin saya ditampakkan sama sosok perempuan tanpa leher lagi, bergelantungan di pohon kelapa katanya. Warga lain juga melihat penampakan itu di parit kampung. Dan ada lagi bapak-bapak yang bilang, hari waktu aku lagi menjaring ikan di dermaga, aku juga melihat ada sosok itu di sana. Desa kita ini sudah betul-betul tidak aman lagi, kata si bapak ini. Semakin hari warga yang mengaku pernah diganggu sama sosok itu pun jadi semakin banyak. Rumor tentang penampakan perempuan tanpa leher itu pun tersebar di mana-mana. Hingga
akhirnya sampai jugalah ke telinga keluarga besarnya si Bania. Sebenarnya keluarga Bania ini tidak terlalu mau ambil pusing dengan rumor yang terjadi. Mereka meyakini bahwa kemunculan dari sosok itu terjadi karena memang dunia manusia sama dunia hantu memang saling berdampingan. Bania dan keluarganya yakin kalau selagi kita itu tidak mengganggu mereka, pasti mereka juga tidak akan mengganggu kita. Mereka melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, dengan tidak memperdulikan semua itu. Hari-hari pun berlalu. Bania dan keluarganya masih tetap tidak mengambil pusing dengan adanya rumor tadi. Sampai akhirnya pada suatu malam, sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka duga terjadi. Jadi ceritanya, malam itu Bania lagi mengaji di masjid bersama kakaknya yang namanya Kak Ayu. Kegiatan yang memang rutin mereka lakukan setiap habis maghrib itu biasanya mereka baru pulang ke rumah setelah salat Isya. Malam itu setelah selesai mengaji dan juga salat Isya berjamaah, Bania dan kakaknya pulang bersama-sama ke rumah. Dengan berjalan kaki, rute yang mereka lalui itu dari masjid menuju ke rumahnya yaitu harus melewati dermaga dan juga area pemakaman. Pemakaman di mana Mak Leni ini dikuburkan. Karena sampai malam pun di area itu masih ramai oleh lalu lalang warga, alhasil Bania bersama kakaknya juga tidak takut kalau harus lewat depan pemakaman malam-malam. Di tengah perjalanan, Bania bersama kakaknya mulai merasa ada yang beda. Di sini entah kenapa suasana pada malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya masih ada terdengar suara kendaraan, suara alam-alam. Ini sepertinya tidak ada. Pas baru saja mereka melewati area makam dan juga dermaga, sayup-sayup mereka mendengar ada suara tapak kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Bania dan kakaknya pun langsung berinding. Mereka tidak berani melihat ke belakang, cuma sama-sama tahu saja. Ayo dek, jalannya lebih cepat. Jangan lama-lama, kasihan ibu nunggu di rumah sendirian. Alasan yang dibuat sang kakak untuk menghilangkan rasa takut. Dan mereka pun mempercepat langkah mereka. Tapi anehnya semakin cepat mereka berjalan, suara tapak kaki di belakang itu pun terdengar makin kencang. Sadar akan hal itu, Bania dan kakak pun makin bergetar lagi ketakutan. Belum sempat mereka melarikan diri dari sana, tanpa sengaja Bania malah melihat ke belakang. Disitulah Bania kaget sekaget-kagetnya ketika dia melihat bahwa ternyata yang mengikuti mereka adalah sosok perempuan tanpa leher. Sosok yang lagi ramai dibicarakan sama warga desa. Akhirnya mereka melihat juga sosok perempuan itu. Bukan hanya tidak mempunyai leher, sosok itu seramnya lagi berjalan terbalik, di mana kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi dia berjalan pakai tangan sambil melihat ke arah Bania. Tidak sampai di situ, bukan hanya karena sosok itu menyeramkan, melainkan karena Bania mengenali wajah sosok itu sebagai orang yang sangat-sangat familiar, yaitu tantenya yang belum lama meninggal, yaitu Mak Leni. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan Mbak Leni. Dan di mana sosok itu masih terus berjalan menggunakan tangannya, sambil tersenyum dan memandang Bania bersama Kak Ayu. Tidak lama kemudian, terdengarlah sosok itu ketawa cekikikan. Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Bania pun langsung menarik tangan kakaknya. Mereka berlari sekencang-kencang mungkin ke arah rumah-rumah, sambil menengok ke belakang untuk memastikan apakah sosok itu hilang atau belum. Dan sosok itu pun masih mengikuti dan bertanya, "Mana anakku? Mana anakku?" Waktu itu, sosok itu pun tidak lagi berjalan dengan memakai tangan,
melainkan sosok itu melayang dengan posisi yang masih sama terbalik. Kaki di atas dan kepala di bawah, yang masih terus ketawa-ketawa cekikikan. Mak Leni yang berkali-kali menanyakan hal itu, mana anakku, mana anakku. Di situ Bania melihat sang kakak mulai membacakan doa, sambil berlari menggenggam tangannya. Di situ Bania tidak tahu doa apa yang dibacakan kakaknya. Sembari membacakan doa, si Bania memberanikan diri untuk melihat ke belakang, untuk memastikan apakah sosok itu masih melayang di belakangnya. Setelah doa itu selesai dibacakan sama Kak Ayu langsung balik badan, memberanikan diri, langsung meludahi Mbak Leni. Nah, barulah sosok itu hilang. Setelah sosok Mak Leni tadi menghilang, Bania dan Kak Ayu pun langsung melanjutkan perjalanan mereka, pulang ke rumah dengan perasaan gemetar. Sesampainya di rumah, ayah sama ibu langsung ajak mereka makan malam. Mereka, Bania dan Kak Ayu pun mulai menceritakan kejadian horor itu. Di tengah perbincangan cerita kejadian itu, tiba-tiba ayah memperhatikan Bania. "Kenapa kau? Dari tadi kok cuma ngaduk-ngaduk nasi? Gak mau makan? Apa gak lapar?" kata bapaknya. Dengan lesu waktu itu, Bania bilang, "Bania gak nafsu makan." Belum sempat ayah dan ibunya mengatakan apa-apa ke Bania, Bania sudah duluan bangkit dari meja makan. Waktu itu, ayah sama ibu masih memaklumi sikap Bania. Mungkin kan dia masih trauma, masih shock kali sama penampakan yang ia lihat tadi. Ayah sama ibunya Bania juga makin shock lagi. Ternyata rumor yang dikasih tahu sama warga desa itu ternyata bukan hanya rumor biasa, melainkan ipar ayahnya, saudaranya si ibu. Keesokan harinya, Bania yang tadi murung belum mau juga makan. Hal itu terjadi selama beberapa hari kemudian, tapi meskipun Bania ini tidak mau makan, anehnya pada saat itu si Bania ini masih tetap buang air besar. Dalam waktu singkat, tubuhnya pun langsung menjadi kurus kering, seperti orang kekurangan gizi. Melihat kondisi Bania yang memprihatinkan, ibunya pun langsung menanyakan ke Bania, "Kenapa nak? Udah ibu masakin loh semuanya. Semua masakan kamu juga udah pernah ibu masakin. Ayolah makan. Kenapa kamu gak mau makan? Kalau lagi kepingin apa, nanti ibu buatkan." Mendengar ucapan ibunya, dengan santai si Bania bilang, "Ah, ibu ini, Bania kan masih makan. Lihat mulut Bania." Pada saat itu, ibunya Bania dengan jelas melihat di dalam mulutnya Bania yang tidak ada apa-apa, kosong. Tapi entah kenapa selama berhari-hari itu, si Bania ini sering melakukan gerakan seperti orang lagi mengunyah sesuatu, padahal tidak lagi mengunyah apa-apa. Melihat kondisi Bania seperti itu membuat ayah dan ibunya khawatir. Tentunya akhirnya mereka pun memanggil Tok Lang, kakeknya Bania. Dan setelah Tok Lang datang dan melihat kondisi Bania yang kurus kering, di situ Tok Lang langsung mengatakan, "Ambil piring, gelas kecil, telur ayam kampung, pandan, dupa, beras kuning, sama kelapa. Siapkan sekarang juga." Mendengar perintah Tok Lang, ayah dan ibunya Bania pun langsung menyiapkan semua yang diminta sama Tok Lang. Dan setelah semuanya siap, pada saat itu juga Tok Lang pun langsung memulai sebuah ritual. Entah bagaimana detail ritualnya, tapi yang jelas setelah ritual itu selesai dilakukan, akhirnya nafsu makan Bania pun kembali. Sejak saat itu Bania sudah mulai mau makan. Melihat Bania yang sudah mau makan, orang tuanya merasa sangat lega. Tapi masalahnya ternyata tidak selesai sampai di situ saja. Beberapa hari kemudian, keluarganya Bania kembali lagi dibikin bingung. Gara-gara Bania mendadak kesurupan, dan seremnya lagi, setiap kali kesurupan, Bania selalu berlari untuk mencari tali dan kain untuk diikat di lehernya sendiri. Setelah Bania mengikat lehernya sendiri, sampai kadang-kadang
mukanya membiru, dan hingga sebagian tubuhnya juga sudah mulai dingin, seperti mayat. Semua gangguan yang dialami sama Bania ini betul-betul sudah membahayakan keselamatannya. Dan lagi-lagi Tok Lam pun ikut turun tangan dan berusaha untuk menyadarkan Bania. Lalu sesaat kemudian Tok Lam pun langsung tahu siapa yang merasuki Bania. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya Tok Lam sendiri, atau Mak Leni. Mak Leni masuk ke dalam tubuhnya Bania. Ketika memasuki Bania, Mak Leni bilang, "Anakku mana? Anakku mana?" Tok Lam bilang, "Kau datang ke sini karena kau mau ketemu anakmu kan? Kau sama anakmu sudah beda alam. Kau harus ikhlas menerima ini." "Tapi aku mau ketemu anakku, Pak. Di mana dia?" "Kamu tidak perlu khawatir. Anakmu akan Bapak jaga dengan baik. Sekarang kau harus kembali ke duniamu. Kasihanilah si Bania. Kalau kau terus merasuki tubuhnya, dia tidak tahu apa-apa." Tok Lam pun terus membujuk Mak Leni supaya mau keluar dari tubuhnya Bania. Tapi meskipun sudah dibujuk berkali-kali, Mak Leni ini tetap tidak mau keluar. Yang ada, Mak Leni ini terus menangis sesungguhkan. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan tentang keluargaku. Kalian pasti mengira aku mati karena suamiku jahat kan? Tapi apapun yang sudah dilakukan suamiku, aku tidak pernah dendam kepadanya. Aku datang ke sini karena aku rindu kepada anakku semata. Aku menyesal telah mengakhiri hidupku sendiri karena ini membuatku berpisah dengan anakku." Sambil terus menangis sesenggukan, Mak Leni ini juga sempat bilang kepada Bania, "Maafin Mak Leni, nak. Mak gak masuk menyiksa kamu. Mak Leni hanya rindu sama anak." Tok Lam pun mengatakan, "Kalau kau gak mau menyiksa Bania, sekarang kau keluar juga." "Tunggu dulu, Pak. Aku mau peluk anakku sekali lagi. Untuk yang terakhir." "Baiklah, Bapak izinkan kamu memeluk anakmu. Tapi kau harus janji, setelah itu kau harus pergi ke alammu." "Iya, Pak. Mak Leni janji," kata Mak Leni. Akhirnya pun Tok Lam memanggil Oza, anaknya Mak Leni. Melihat kedatangan anaknya Mak Leni yang pada saat itu memasuki Bania, langsung tersenyum dan memeluk anaknya untuk melepas rindu yang teramat sangat. "Anakku, anakku." "Sudah, Len, sudah," kata Tok Lam. Setelah dia puas memeluk anaknya, Mak Leni bilang, "Semua perempuan di dunia ini memang ditakdirkan lemah. Tapi kelemahan itu bukan menjadi alasan yang membuat mereka bisa disiksa. Justru dari kelemahannya itulah seorang ibu bisa dengan sabar menggendong anaknya, menyusui anaknya, dan menjaga anaknya. Siang malam, sekarang aku sudah melepas rinduku, dan sebentar lagi aku akan pergi. Tapi aku janji, jika nanti di desa ini ada perempuan yang juga mengalami penyiksaan dari suaminya, aku akan datang lagi ke sini untuk membantunya." Setelah mengatakan itu, Mak Leni pun akhirnya keluar dari tubuhnya Bania. Dan di saat yang sama, tubuh Bania ini juga langsung ambruk ke lantai. Alhamdulillahnya setelah itu kondisinya Bania pun berangsur-angsur mulai pulih, seperti sedia kala. Dan selain itu, sebenarnya tidak diketahui secara pasti apakah sosok Mak Leni ini pernah datang lagi untuk membantu perempuan yang mengalami KDRT. Tapi yang jelas, setelah semua itu, Mak Leni tidak lagi merasuki Bania. Sosok Mak Leni itu pun juga sudah tidak pernah lagi mengganggu warga sekitar. Jadi sudah tidak pernah gentayangan lagi. Suasana desa pun semula mencekam kembali adem. Seluruh warga desa dan juga keluarganya Bania bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan tenang, seperti sedia kala.